Beberapa tahun terakhir gerakan politik internasional Tiongkok sangat agresif. Selain adanya program ambisius seperti Belt and Road Initiative, diplomat Tiongkok juga sangat responsif dalam menanggapi beberapa isu internasional, bahkan terkadang cenderung konfrontasional. Mengapa demikian? Pada tanggal 31 Mei tahun 2021, Partai Komunis Tiongkok mengadakan sebuah diskusi mengenai arahan formulasi kebijakan dalam acara Politburo. Acara ini hanya diikuti oleh petinggi partai, termasuk Sekretaris Jenderal Partai, sekaligus Presiden Tiongkok saat ini, Xi Jinping. Di pertemuan tersebut, diundang seorang profesor ilmu hubungan internasional dari Universitas Fudan, yang bernama Zhang Weiwei. Orang ini dikenal sebagai pendukung kuat superioritas sistem komunis Tiongkok dan penentang sistem kapitalisme demokratis Barat. Di pembicaraan tersebut, Zhang menekankan kesuksesan ekonomi Tiongkok sejak 1980 bukan karena Presiden Deng Xiaoping mengadopsi sistem pasar bebas ala Barat, namun karena Tiongkok mampu berpegang teguh pada caranya sendiri, di tengah sistem internasional. Di acara yang sama, Zhang juga menyinggung tentang keunggulan sistem kerakyatan yang diakui Tiongkok, yang dinilainya jauh lebih superior dibandingkan sistem demokrasi Barat. Ucapan Zhang sempat disorot oleh beberapa media internasional karena dianggap melambangkan dasar politik luar negeri Xi Jinping yang akhir-akhir ini dinilai agresif dan konfrontasional. Reputasi Zhang sebagai pembicara yang selalu mempertanyakan pengaruh Barat menjadi indikasi bahwa Tiongkok di panggung internasional berusaha mewujudkan citra sebagai negara panutan yang lebih unggul dari Barat, khususnya Amerika Serikat. Memang, jika kita perhatikan berita internasional, Tiongkok seringkali memberikan respons agresif yang hampir spontan ketika ada negara Barat yang mengganggu citra negaranya. Contohnya seperti intervensi Amerika Serikat di Taiwan, tuduhan penutupan data COVID-19, dan tudingan eskalasi perang di Laut Tiongkok Selatan. Tokoh yang paling dikenal dalam memberikan pernyataan yang galak adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian. Selain dari pernyataan diplomatis, beberapa pihak juga menilai proyek Belt and Road Initiative yang digalakkan Xi Jinping sebagai strategi untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemegang peran penting dalam perdagangan, bahkan politik internasional. Richard Thomas, profesor dari Universitas Swansea, yang tulisannya dimuat di laman The Conversation, bahkan melihat BRI sebagai upaya menggeser dominasi global dari AS ke arah Tiongkok. Lantas, bagaimana kita dapat mengartikan sifat politik Tiongkok yang galak ini? Selain ekonomi, penyebab kedua yang tidak kalah kuatnya juga adalah faktor politik. Peter Jennings, seorang pengamat hubungan internasional, dalam artikelnya yang berjudul China's Wolf Warrior Tactics Are Here to Stay menyebutkan pengalaman politik domestik Xi Jinping diduga kuat menjadi motivasi Xi Jinping berubah sebagai serigala. Jennings menilai Xi Jinping tidak ingin bernasib sama seperti ayahnya, Xi Zongsun, seorang tokoh besar CCP yang dipenjara ketika revolusi budaya Tiongkok terjadi tahun 1966. Oleh karena itu, Xi Jinping berusaha semampu mungkin agar CCP, partai politik yang paling dominan di Tiongkok, benar-benar didominasi oleh dirinya. Ini kemudian mencapai puncaknya ketika CCP berhasil mengatur masa jabatan Presiden Tiongkok menjadi tidak terbatas. Jennings kemudian menilai, sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Xi Jinping menjadi terfokus untuk mempertahankan reputasi CCP sebagai partai yang paling berkuasa di Tiongkok. Semangat nasionalisme dijadikan senjata utamanya. Karena ini, dalam hubungan internasional, Tiongkok tidak pernah ragu-ragu ketika melemparkan retorika politik atau bahkan aksi politik yang agresif terkait isu-isu global seperti BRI, agresi di LTS, dan Taiwan. Hal ini karena isu-isu tersebut dinilai mampu membakar semangat nasionalisme masyarakat Tiongkok. Karena hal-hal yang sudah dibahas di atas, beberapa pengamat kemudian berkesimpulan bahwa sesungguhnya ambisi Xi Jinping yang begitu kuat di panggung internasional adalah karena ia juga harus bermain di politik level domestik untuk mempertahankan status quo politiknya. Terkait ini, Robert Putnam dalam artikelnya yang berjudul Diplomacy and Domestic Politics, membawa sebuah teori yang bernama Two-Level Game Theory. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan interaksi politik dalam dan luar negeri suatu negara yang saling terikat satu sama lain. Kata "terikat" sendiri digunakan karena keputusan yang diambil dalam domestik, akan menghasilkan konsekuensi yang besar pada perumusan kebijakan luar negeri.
Begitu juga sebaliknya, manuver diplomasi memberikan dampak yang besar pada politik domestik. Sekarang ini, Tiongkok dengan jelas memainkan two-level game karena berusaha memainkan peran kunci pada isu-isu penting di tingkat internasional sambil mengonsolidasikan berbagai program politik domestiknya. Tiongkok kemudian juga menyadari formulasi kebijakan domestiknya dapat berdampak cukup besar pada perekonomian global. Ini kemudian dapat kita ambil contoh dari program BRI. Salah satu program BRI ada yang namanya Digital Silk Road (DSR). Singkatnya, DSR bertujuan untuk meningkatkan konektivitas digital antara negara-negara yang terlibat, dengan menjadikan Tiongkok sebagai pemain utamanya. Berbagai perusahaan teknologi besar Tiongkok turut dilibatkan dalam program ini, contohnya seperti Huawei. Program teknologi yang ditawarkan pun beragam, di antara lain adalah jaringan 5G, kecerdasan buatan, dan teknologi pengawasan. Saat ini, DSR semakin populer. Yoshua Kurlansik, pengamat hubungan internasional dari Council on Foreign Relations berpandangan metode yang diterapkan di Tiongkok untuk meredam penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi daya tarik penjualan teknologi pengawasan penduduk ke setidaknya 16 negara anggota penanda tangan DSR. Negara-negara tersebut contohnya adalah negara Afrika seperti Mesir dan Kenya. Ini tentu disebabkan karena Tiongkok sendiri cukup dinilai berhasil dalam mengatasi pandemi global tersebut, jadi banyak negara yang kemudian berusaha menirunya.